Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul. Kita sama-sama memberikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. 1 minggu lamanya Tuhan sudah memberkati setiap kita. Saya percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan selalu kita alami sampai hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Dimanapun kami berada Tuhan, renungkanlah kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kita semua merasakan penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan setiap kita. Mari kita menghadap tatahnya Tuhan yang Maha Kudus. Kita menikmati ruangnya yang Maha Kudus pada pagi hari ini. Menghadapi badai kehidupan, apapun peristiwa yang menimpa hidup kita, kita semua dapat merasakan kasih Tuhan tidak dapat memisahkan kita dari segalanya. Haleluya. Bisa
Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau terbang tinggi bersamamu Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan, kami mau tetap setia padamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Raja walinya Allah kita. Haleluya. Mari kita kembangkan sayap kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi. Haleluya. Haleluya. Berlindung dalam nama-Mu.
ini. Haleluya. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau nyanyikan bagi Tuhan. Terima sukacita surga. Haleluya. Dalam kemuliaannya Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Siapa
tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita dan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, rancangan-Mu Tuhan indah bagi setiap kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, sukacita kami melimpah hari ini Tuhan. Dan kami percaya masa depan kami sungguh ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau adalah pengharapan kami, Kau yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami masuk lebih lagi Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Karena firman-Mu Tuhan kami percaya ya dan amin. Haleluya Yesus, Kau terbaik bagi kami. Haleluya. Saatnya Tuhan bahwa kami lebih lagi menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saat ini setiap kami yang ada sudah siap untuk dengar, terima dan melakukan kebenaran firman Tuhan secara utuh, dan pakai dan berkati serta urapi kami hamba-Mu. Dan terima kasih Tuhan, dan kami arahkan hidup kami untuk terima firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selalu ada bahasa atau istilah waktu cepat berlalu. Dan memang tidak terasa
Kita sudah ketemu lagi di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Dan kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan ini, di bulan Februari. Dan ini semua karena kebaikan serta kemurahan Tuhan. Seminggu yang telah kita lewati bersama, tentu saya selalu katakan bahwa tidak mudah untuk melewati hari-hari yang telah kita lalui. Sebab kalau kita perhatikan dengan saksama, dengan baik perjalanan hidup kita sampai hari ini, untuk melewati satu pekan di dalam hari-hari hidup kita, ada banyak hal yang bisa kita tidak pernah atau tidak pernah kita pikirkan itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu, inilah yang perlu kita sadari bahwa kita ini makhluk yang terbatas adanya, di mana kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita selain kita terus berharap dan bergantung serta menyerahkan total hidup kita hanya ada di dalam kuasa Tuhan. Karena bersama Tuhan setiap langkah kita ada di dalam terangnya Tuhan sendiri. Dan Bapak Ibu, mengucap syukur pagi hari ini sekiranya kita boleh kembali duduk bersama ada di ruangan ini, di tempat ini, untuk kita boleh beribadah, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan, berdoa, dan saat ini kita boleh diberi kesempatan lagi untuk melihat atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan masih pada subtema kita di bulan ini tentang gereja. Bapak Ibu, terkait dengan keberadaan kehidupan saudara dan saya di akhir zaman ini ya. Saya percaya bahwa saudara sudah sangat sadar dengan keadaan dunia yang semakin luar biasa. Jika dilihat dari perkembangan teknologi yang ada saat ini, itu sangat cepat sekali. Perkembangan dari sisi teknologi begitu pesat. Hampir di setiap bulan atau setiap minggu yang berjalan, itu ada saja hal-hal yang baru. Misalnya, dalam banyak aplikasi yang menunjang aktivitas kehidupan saudara dan saya, itu sangat luar biasa. Dan saya boleh katakan pagi hari ini bahwa kita yang hidup di zaman sekarang ini haruslah bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita boleh hidup di zaman yang mana setiap negara berlomba-lomba untuk memudahkan segala fasilitas yang ada. Saya merenungkan 20 tahun, 25 tahun yang lalu, itu sudah sangat jauh berbeda dengan hari ini. Contoh misal dalam teknologi telekomunikasi ya, Bapak Ibu. Dulu saya ingat betul kalau kita mau nelpon ke kampung, atau ke kerabat, ke saudara-saudara yang jauh, itu kita harus ada warung telekomunikasi dulu. Kita ke sana. Dan saya ingat dulu saya masih temukan atau masih merasakan bagaimana telepon umum yang pakai koin. Dan sekarang hampir-hampir tidak ada lagi di jalan-jalan umum. Di Ruteng pun saya sudah tidak pernah lihat hal itu. Tetapi saya masih merasakan itu, dan saudara juga pasti pernah ngumpulin koin banyak-banyak untuk supaya nelpon. Di zaman saya juga dulu saya kecil, saya masih sempat alami yang namanya supaya informasi itu cepat sampai dalam bentuk telegram. Itu kita harus ke Telkom, nulis dihitung per kata apa per huruf sih, lupa saya. Dan itu paling cepat 2 hari atau 3 hari. Tetapi sekarang nggak perlu lagi itu semua. Sambil tiduran kita bisa kirim pesan. Di mana kita berada dalam situasi kondisi apapun, kita bisa nelpon.
Dalam bidang transportasi misalnya Bapak Ibu, sekarang kita bersyukur semua begitu mudah kita raih, kita peroleh, dan kita nikmati. Beda fasilitas yang ada di zaman di 20 tahun, 25 tahun yang lalu dengan hari ini. Dulu saya ingat sekali kalau seseorang itu bisa naik pesawat itu sudah bisa dikatakan orang yang wah super itu. Tapi sekarang pesawat kayaknya sudah bisa dijangkau dan dinikmati oleh hampir semua kalangan masyarakat. Saya masih ingat sekali dulu waktu saya kecil, dari Sulawesi Utara, dari Manado itu ke Maluku Utara, ke Ternate, itu bisa ditempuh dalam 1 hari 1 malam perjalanan dengan kapal kayu. Saya masih alami itu. Tapi sekarang selain transportasi udara, kapal laut pun hanya 8 jam, bahkan ada kapal cepat 7-6 jam udah nyampe. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita bersyukur, sekali lagi saya katakan, kita bersyukur kita gereja Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini dimudahkan dalam segala sesuatu. Dimudahkan dalam segala sesuatu. Ada istilah-istilah keren yang mungkin saudara juga sudah tahu, di mana ada istilah 4.0, 4.0, 5.0. Itu berbicara tentang perkembangan teknologi yang ada saat ini. Jika di era kemarin itu zaman teknologi 4.0 katanya. Saya coba cari tahu apa sih istilah 4.0 di situ. Saya pikir kode atau sandi sesuatu benda atau apalah namanya. Tapi ternyata itu menggambarkan suatu keadaan di mana pada zaman 4.0 itu teknologi yang ada itu sangat mempermudah perkembangan suatu negara. Atau teknologi yang dibangun itu masih berfokus untuk menunjang supaya industri misalnya berkaitan dengan kemajuan sebuah negara itu ditunjang oleh teknologi. Tetapi zaman bergerak begitu cepat, dan sekarang ada lagi istilah 5.0, di mana di situ teknologi, kemajuan teknologi tidak hanya menunjang hal-hal yang bersifat menunjang suatu kemajuan bangsa, tetapi era sekarang di 5.0 ini kita manusia yang harus bisa menggunakan segala teknologi yang ada. Karena apa-apa saja yang ada dalam menunjang kehidupan kita itu semua terkoneksi dengan internet. Semua akan terkoneksi dengan internet. Coba hari ini ya, seumpama Telkom bermasalah dan 1 jam internet mati total di Ruteng. Kelabakan kita. Pusing kita. Kalau dulu mah nggak masalah, mau tidak ada internet kita nggak masalah, aktivitas jalan terus. Sekarang jangankan 1 jam, setengah jam aja internet putus, anak-anak mulai rewel. Orang tua kita yang bergerak dalam bisnis pun itu kelabakan semua. Apa yang saya mau sampaikan dalam pertemuan ibadah yang luar biasa hari ini? Bahwa mau tidak mau kita gereja yang ada sekarang ini sedang ada di masa ini, di masa di mana teknologi berkembang begitu cepat, teknologi begitu pesat, sehingga di masa sekarang ini mau tidak mau teknologi yang sudah ada ini, kita sekarang manusianya ini yang harus bisa menyeimbangkan hidup dengan teknologi yang ada. Kalau dulu teknologi yang menopang segala sesuatu, sekarang kita yang harus bisa mengimbangi hidup kita dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat hari ini. Cepat sekali. Maka dari itu ini suatu hal yang perlu kita sadari, bahwa kita gereja Tuhan yang hidup di saat ini sedang hidup di masa teknologi yang begitu pesat dan luar biasa. Tentu saudara pernah lihat mungkin di media sosial di beberapa negara, contohnya di China, itu beberapa hotel sudah menggunakan fasilitas teknologi yang begitu canggih.
Untuk bawa makanan aja, pesanan kita itu diantar oleh robot sampai ke depan pintu. Nah, ini kan suatu hal yang dulunya di zaman kita kecil nggak ada itu. Bahkan saya pernah lihat kalau sekarang kita di Indonesia, kalau kita mau misalnya kalau di kota besar, bahkan di Ruteng sudah ada Maxim, mau pesan makanan tinggal lewat Maxim kan. Tapi di beberapa negara maju bisa lewat drone. Dan nggak pernah terbayangkan jika itu sekarang ada di depan mata saudara dan saya. Beda dengan zaman saya waktu sekolah minggu, Bapak Ibu. Waktu zaman saya sekolah minggu, sama guru-guru sekolah minggu, sama orang tua, apalagi omah opah kita dikatakan, jangan jangan ke bioskop ya, dosa loh. Ya kan, pernah dengar nggak hal itu? Pernah ya? Jadi dulu bioskop itu dianggap tabu. Dan itu diajarkan melalui mimbar-mimbar gereja, jangan nonton film, dosa. Nah sekarang kita mau ngomong jangan nonton film. Nah sekarang film ada di genggaman kita. Sekarang bioskop ada di genggaman kita. Nah ini suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi apa yang saya mau bawa buat kita renungkan pagi hari ini, gereja Tuhan yang ada di masa saat ini yang perlu kita persoalkan dan kita harus bijaksana menjalankan kehidupan di era yang luar biasa saat ini. Karena dengan fasilitas, dengan teknologi yang maju begitu pesat, Bapak Ibu, kita harus bijaksana menempatkan diri untuk ada di dalam dunia yang semakin luar biasa saat ini. Nah, ada satu ayat dulu yang saya mau kemukakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23. Nah, di sana ada satu hal yang Paulus katakan demikian. Paulus katakan begini. Segala sesuatu apa Bapak Ibu? Diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, dari ayat ini coba saya kaitkan dengan keadaan kita saat ini. Jangan kita terlalu ekstrim dalam memandang perkembangan zaman saat ini. Jangan seperti pola pikir, bukan begini, saya ubah bahasanya. Seandainya pola berpikir kita masih sama dengan keadaan orang tua kita dulu, di mana hal-hal yang bersifat teknologi itu dikatakan dosa kalau kita nikmati fasilitas itu. Nah sekarang bagaimana dengan teknologi yang semakin luar biasa saat ini? Ini perlu kita renungkan Bapak Ibu. Ini perlu kita renungkan dengan baik, dengan bijaksana, agar supaya kita gereja Tuhan yang hidup di zaman sekarang tetap menikmati kemajuan teknologi dengan baik. Dan tentu kita perlu juga menyadari, ternyata Alkitab katakan segala sesuatu boleh, benar, tetapi tidak segala sesuatu itu diperbolehkan. Segala sesuatu itu benar, tetapi tidak segala sesuatu itu membangun. Nah Bapak Ibu, terkait dengan tema kita hari ini, gereja yang hidup di zaman modern, gereja yang hidup di zaman era 5.0, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saya mau katakan begini, kalau kita lihat Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24, Kolose pasal 3 ayat 23 dan ayat 24. Di sana dikatakan begini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa kamu menerima bagian yang ditentukan bagi orang kudus sebagai upah dari Tuhan. Kristus adalah yang kamu layani. Bapak Ibu, sedikit saudara perhatikan kalimat dalam ayat ini. Di sini Paulus mau katakan bahwa apapun yang kita kerjakan, pertama,
kerjakanlah itu dengan segenap hati. Artinya, apapun profesimu, apapun latar belakangmu, atau apapun status pekerjaanmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Kira-kira begitu bahasa sederhananya. Jadi, jangan malas-malas, istilahnya seperti itu. Aktivitas dengan segiat mungkin ketika bangun pagi, berdoa, dan mulai kerja. Alkitab ajarkan kita, perbuatlah itu dengan segenap hati. Artinya jangan setengah-setengah. Kalau sudah maju kerja, kerjalah dengan tekun. Karena dari situlah Tuhan akan mencurahkan berkat atas saudara dan saya. Boleh setuju nggak di dalam hal ini? Tuhan pasti berkati. Jadi jangan khawatir tentang berkat Tuhan. Kalau saudara giat bekerja, segala aktivitas saudara, usaha saudara, profesi saudara, di situ Tuhan yang akan perintahkan berkat. Karena Alkitab yang terangkan demikian. Nah, bagian berikut dikatakan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya bahwa dalam bekerja, dalam melakukan segala sesuatu, yang perlu kita sadari bahwa dalam beraktivitas, prioritas yang harus kita agungkan, kita senangkan melalui aktivitas pekerjaan kita adalah Tuhan lebih dulu. Tuhan di atas segala-galanya. Aku bekerja untuk Tuhan demi keluargaku. Aku bekerja untuk menyenangkan Tuhan demi kemajuan usahaku. Aku bekerja segiat mungkin untuk Tuhan demi usahaku semakin indah ke depan. Jangan dibolak-balik. Itu yang Alkitab mau tekankan untuk kita renungkan hari ini. Dan berikut dalam ayat berikut, kamu tahu bahwa kamu telah menerima bagian yang ditentukan. Nah, ini mau bicara tentang panggilan kita sebagai orang Kristen. Panggilan kita apa sih? Panggilan kita yaitu untuk melayani Kristus. Dan ketika panggilan itu kita lakukan demi Kristus, maka Alkitab katakan kita akan menerima bagian. Artinya upah sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Nah, dari dua ayat ini terkait dengan tema kita hari ini apa? Saya mau katakan begini. Dengan era modern saat ini, saya mau katakan, pergunakanlah peluang, kesempatan di zaman era modern ini untuk menunjang kemajuan hidup kita. Usaha saudara, pelayanan kita. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi teknologi yang ada, kemajuan informasi yang ada dengan begitu pesat, ini peluang kita sebagai anak-anak Tuhan mestinya. Peluang di mana kita bisa kembangkan usaha kita. Peluang di mana kita bisa kembangkan sumber daya manusia kita. Bapak Ibu, dulu saya ingat, saya tamat SMA, saya mau kuliah, itu kita harus manual, harus datang ke kampus, ngurus ini, ngurus itu, fotokopi ini, fotokopi itu, jalan sana, jalan sini. Sekarang enggak, online semua. Sekarang ada sekarang dengan zaman teknologi ini, ada yang namanya online. Mengurus administrasi, mengurus berkas-berkas segala sesuatu, online. Walaupun sekarang masih ada foto yang perlu kita bawa secara langsung, tapi sekarang kita juga bisa foto sendiri kan melalui banyak aplikasi yang ada. Nah, sebenarnya kita pergunakan peluang-peluang yang ada ini untuk menunjang hidup kita. Menunjang usaha saudara, menunjang aktivitas kita, menunjang sumber daya kita. Tadi saya katakan, sekarang kita bersyukur ya, seperti kami hamba-hamba Tuhan misalnya, yang sudah tidak punya waktu lagi untuk datang duduk kuliah di bangku kuliah. Beda kalau masih belum punya aktivitas lain. Tapi bagi kami yang sudah mengembala misalnya, kan sangat repot untuk misalnya mau sekolah lagi. Terus mau dibilang untuk kita datang duduk seperti mahasiswa pada umumnya, nggak mungkin. Tapi dengan perkembangan teknologi, kita dipermudah. Ada kelas-kelas khusus yang bisa kita ikuti melalui Zoom meeting,
melalui teknologi yang ada. Nah, ini kan bisa menunjang sumber daya kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Perkembangan teknologi sekarang, misalnya ChatGPT dan kawan-kawan itu juga bisa mempermudah kami untuk mengakses informasi dengan cepat. Dulu harus beli buku, dulu harus rajin-rajin tanya sana tanya sini, tapi sekarang berbeda jauh. Artinya apa Bapak Ibu? Saya mau katakan sekali lagi, pergunakanlah kesempatan di zaman sekarang. Dengan majunya teknologi hari ini, pakai kesempatan ini untuk mengembangkan segala hal dalam hidup kita, tentu yang bersifat positif dan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, contoh dalam kebenaran firman Tuhan, Kisah Para Rasul. Saya mau bawa hal ini bagi kita renungkan. Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Alkitab katakan begini. Kisah 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu juga mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Kita lompat ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, apa yang saya mau angkat untuk kita renungkan terkait dengan keadaan kita hari ini? Yang mana saya mau katakan, dengan pesatnya teknologi yang sekarang, kita jangan abaikan itu. Tapi pergunakanlah kesempatan ini untuk menunjang segala aktivitas hidup kita, menunjang sumber daya hidup kita semakin hari semakin meningkat untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara bayangkan, di zaman para rasul ya, pada saat itu teknologi tidak semaju sekarang. Dulu masih pakai onta mereka di sana, ya kan? Belum ada pesawat terbang. Belum ada transportasi yang menunjang seperti kita saat ini. Belum ada sarana internet yang bisa menyebarkan informasi begitu cepat. Tidak ada. Di zaman para rasul itu semua tidak ada sama sekali. Tapi lihat, di zaman para rasul saat itu mereka mampu mempertobatkan orang-orang. Dalam sekali khotbah itu 3.000 jiwa dimenangkan. Itu di zaman itu. Di zaman itu, di mana teknologi tidak sebaik sekarang. Yang saya mau bawa kita renungkan, ini adalah satu bukti bahwa jangan kita lengah, jangan abaikan dengan teknologi yang sekarang. Kita pergunakan ini dengan baik. Di zaman para rasul saja, dengan segala keterbatasan yang ada, mereka mampu menyebarkan Injil dengan begitu cepat. Dengan cara apa? Berjalan kaki, dengan tulis surat. Nah, sekarang kita sudah di zaman modern. Kita bisa pergunakan hal ini untuk juga memperluas kerajaan Allah. Ini kalau dari sisi kami sebagai hamba Tuhan. Dari sisi perspektif pelayanan, saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Kalau di zaman para rasul dengan segala keterbatasan yang ada, mereka mampu menjangkau jiwa dengan begitu luar biasa. Nah, apatah lagi dengan zaman sekarang, segala sesuatu begitu mudah. Kenapa kita nggak pergunakan itu untuk menyenangkan hati Tuhan? Kalau dari sisi pelayanan. Nah, sekarang kalau saya balikan ini terkait dengan posisi saudara masing-masing dalam bidang dan aktivitas saudara masing-masing, yuk gunakan fasilitas yang ada untuk menunjang segala kehidupan saudara dalam aktivitas pekerjaan dan lain sebagainya. Ingat, sekarang teknologi tidak lagi menunjang, tidak lagi hanya menunjang apa yang akan kita kerjakan, tetapi kitalah yang harus masuk dalam dunia teknologi untuk kita dapat mengembangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya merenungkannya begini. Jika di zaman para rasul saja mereka mampu berjalan ratusan kilometer dari benua ke benua seperti Rasul Paulus, dari Asia ke Eropa, berjalan kaki, naik kapal, hanya menulis surat, toh Injil bisa tersebar begitu luar biasa. Sekarang kita nggak perlu seperti Paulus lagi.
dengan fasilitas yang ada, saya percaya banyak jiwa akan dimenangkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Peluang yang ada saat ini, kita gunakan itu untuk menunjang segala sesuatu. Terlebih lagi untuk mewartakan kerajaan Allah sampai ke pelosok dunia. Hal yang berikut yang saya mau katakan begini. 1 Yohanes pasalnya yang kedua. 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Ayat 15, 16, dan 17. Saya bacakan ayat ini, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, di sini dari ayat ini sebenarnya ada suatu pesan yang menarik dan indah untuk kita dapat renungkan terkait dengan keberadaan kita, gereja Tuhan yang hidup di zaman sekarang. Ini ada pesan yang luar biasa Bapak Ibu. Artinya apa? Dari ayat-ayat ini saya boleh simpulkan begini. Kita gereja Tuhan yang hidup di dunia ini haruslah bijak dalam menyikapi perkembangan teknologi yang ada. Tidak salah kita menggunakan segala fasilitas yang ada. Tidak salah kita menggunakan teknologi yang ada. Itu diberikan oleh Tuhan atas gereja Tuhan, tentu untuk menunjang Injil kerajaan Allah itu bisa dimasyurkan sampai ke ujung dunia. Tetapi ingat, kalau kita salah menempatkan diri, bisa jadi kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bisa jadi kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Jangan sampai teknologi yang begitu mempermudah segala aktivitas kita, membawa hidup kita semakin jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Tadi saya katakan, kalau di zaman saya sekolah minggu, kita diharam-haramkan untuk datang bioskop dan nonton film. Tetapi sekarang, bagi anak-anak kita yang sekarang yang ada, papa mama sudah tidak bisa lagi membatasi hal itu. Kenapa? Karena teknologi sudah ada dalam genggaman anak-anak sekarang. Dan mereka bisa mengakses segala sesuatu sekarang. Contoh saya agak sedikit heran dengan anak-anak sekolah minggu yang ada. Misalnya saya kemarin ngomong, si Elora, mana Elora? Oh ya, sekolah minggu. Itu anak bisa mendesain video yang bagi saya sebagai orang tua yang mungkin juga bisa dikatakan sedikit gaptek, kalau dibandingkan dengan zaman saya, umur Elora waktu itu, ini sudah termasuk pinter nih anak nih, bisa comot gambar sana, comot gambar sini, digabungkan, bisa bergerak, dimasukkan ke TikTok, bahkan dia invite TikTok saya, dan kita saling say hello di dalam TikTok. Coba saudara bisa bayangkan, anak seumur itu loh. Dan papa mama Elora nggak bisa batasi, nggak selalu 24 jam untuk bisa memantau anak ini pegang HP. Di TikTok itu kan nggak semuanya positif, ada juga yang negatif. Nah sekali lagi, teknologi kita syukuri, kita ada di zaman yang modern, yang mempermudah segala sesuatu, tapi bijaklah dalam menyikapi segala sesuatu. Karena segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu itu baik dan berguna dalam kehidupan kita. Kita renungkan hari ini. Teknologi yang modern, yang luar biasa hari ini, bisa menjadi tantangan baru dalam iman kita. Bisa menjadi tantangan serius dalam membangun iman saudara dan saya. Kalau kita nggak punya penguasaan diri dan kehati-hatian dalam menyikapi perkembangan teknologi yang ada saat ini.
Sekali lagi, semua boleh, tetapi tidak semuanya membangun. Perhatikan kalimat firman Tuhan. Semuanya boleh, tapi tidak semua berguna. Kita gereja yang hidup di dunia ini, kita harus mengandalkan Tuhan, harus mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Kalau enggak, kita bisa terjebak dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Misalnya, kita lagi ibadah nih hari ini kan. Saudara lagi pegang HP, ada yang pegang HP. Baik kalau saudara buka Alkitab di HP saudara. Kalau saudara belanja online, lagi ibadah gimana coba? Ada nggak yang begitu? Mudah-mudahan di sini nggak ada. Di kota besar banyak saya dengar-dengar teman-teman yang punya gereja di sana. Ada yang lagi ibadah, handphone dipegang, bukannya buka Alkitab, tapi belanja online, ngechat. Nah, Bapak Ibu, mau nggak mau ini fakta yang ada saat ini. Dulu saya kalau khotbah ya, itu catatan saya ada 5 lembar kertas, mungkin yang satu HVS saya bagi 3, saya catat banyak sekali ayat di situ, banyak sekali hal-hal yang menunjang khotbah saya. Sekarang saya nggak perlu kertas banyak-banyak, Bapak Ibu. Sekarang saya tinggal pakai tab. Dan ini mempermudah saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu banyak catatan. Teknologi mempermudah saya menyampaikan Injil, menyampaikan berita firman. Tetapi hati-hati, teknologi ini juga kalau kita nggak waspada, nggak baik-baik menjaga sikap hidup kita, kita bisa terjebak. Tab ini saya bisa isi dengan berbagai macam sumber firman Tuhan. Tapi tab ini juga saya bisa isi dengan hal-hal yang bersifat pornografi, bisa tanpa saudara tahu. Yang tahu hanya saya. Iya kan? Bisa kan? Bisa. Jadi itu yang saya mau tekankan di poin yang kedua ini. Dengan kemajuan pesat teknologi yang ada, gereja Tuhan ada di dalamnya, kita harus waspada dan sadar diri. Dengan dari sisi positif kita dipermudah dalam segala sesuatu, tapi dalam sisi yang lain ini menjadi tantangan iman yang baru dalam hidup kita. Tantangan iman yang baru dalam hidup kita. Makanya kita harus memiliki kesadaran penuh tentang hal-hal yang sedang terjadi hari-hari ini. Kalau tahun lalu itu marak-maraknya judul itu dibasmi kan? Judul, apa tuh judul? Saya hanya dengarnya judul, tapi nggak tahu kepanjangan. Ada yang tahu kepanjangannya apa? Ada yang tahu? Hah? Apa? Judul. Kok malu-malu ngomong judi online bukan ya? Itu ya? Ya. Ada yang masih terjebak di judi online? Nah, di zaman kita kan, di zaman saya kecil-kecil dulu tuh, judi itu kalau kita tahu sudah duduk di meja, kocok kartu atau main QQ, atau di kampung saya itu marak sabung ayam. Saya pernah ada di kalangan itu dulu. Judi-judi konvensional seperti itu, ya itu yang kita kenal dengan judi. Sekarang kita lagi tidur-tiduran kita bisa judi. Iya kan? Itulah salah satu hal yang perlu kita aware, sadar. Bahwa teknologi kita dapat pergunakan itu untuk menunjang aktivitas hidup kita dalam hal-hal yang berkenan dan positif bagi Tuhan. Tapi di lain sisi menjadi tantangan loh ini. Tantangan serius buat iman kita. Tantangan serius. Contoh misal handphone. Itu tanpa sadar banyak juga yang terjebak di handphone. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kasus-kasus kecanduan teknologi begini kita harus waspadai. Jangan sampai merusak iman kita. Jangan sampai merusak hubungan suami istri. Jangan sampai merusak usaha pekerjaan kita sendiri. Jangan sampai itu terjadi. Jadi sekali lagi, ini adalah tantangan baru dalam membangun iman kita.
Yang berikut Bapak Ibu, yang berikut yang terakhir. Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 8. Alkitab katakan begini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya apa Bapak Ibu? Semua berpulang ke pribadi lepas pribadi. Dalam menyikapi perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat dan luar biasa hari ini berpulang kepada kita. Kita mau menyikapi itu dengan cara apa dan bagaimana? Dengan cara yang baik atau dengan cara yang tidak baik? Dengan cara yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan, atau dengan cara menabrak ketentuan-ketentuan Tuhan? Berpulang kepada kita. Berpulang kepada kita. Tapi Alkitab memberikan solusi buat kita. Bagaimana sikap kita sebagai gereja, begitu bukan? Bagaimana sikap kita sebagai gereja yang hidup di tengah-tengah kemajuan teknologi yang luar biasa? Alkitab memberikan solusi begini. Pikirkanlah semua yang mulia. Pikirkanlah semua yang adil, pikirkanlah semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan, yang enak didengar, yang patut dipuji. Pikirkanlah. Artinya apa? Kembali berpulang kepada kita untuk kita mengarahkan sikap kita seperti apa terkait dengan perkembangan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Bapak Ibu, saya merenungkan bahwa gereja kita pun di tempat ini harus bisa mempergunakan teknologi yang ada untuk menunjang pekabaran Injil, untuk menunjang kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tidak salah. Tidak salah. Dan kalau boleh anak-anak kita pun dipacu untuk bisa mereka menggunakan segala teknologi fasilitas yang ada saat ini, tentu dengan diarahkan kepada hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik, hal-hal yang patut dipuji, hal-hal yang enak didengar. Itu yang Alkitab ajarkan. Ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. 1 Korintus 7 ayat 31, dan saya ajak kita semua baca ayat ini deh. 1 Korintus pasal 7 ayat 31. 1 Korintus 7 ayat 31. Kita baca sama-sama ayat ini sebagai ayat terakhir. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Jadi di sini Paulus mau ngomong begini. Paulus tidak sedang membatasi. Apalagi Paulus melarang, tidak. Paulus tidak melarang ataupun tidak membatasi. Paulus katakan silahkan. Kalau di zaman Paulus ya, teknologi belum sehebat kita sekarang. Tapi kalau kita tarik ayat ini terkait dengan konteks tema kita hari ini, tidak ada larangan untuk kita mempergunakan teknologi. Tidak dibatasi untuk kita mempergunakan teknologi yang ada. Tapi Paulus mau katakan dari sini bahwa dia mau ingatkan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan dunia ini tidaklah kekal sifatnya. Jadi jangan terikat. Jangan terikat dengan segala sesuatu yang ada. Karena di atas segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya itu fana, sementara adanya. Tidak bisa kita bawa kekal dalam kekekalan. Jadi kalau dari perspektif kebenaran firman Tuhan, dari sisi enak didengar, patut dipuji, enak dipandang dan patut semuanya ini kita sikapi dengan baik. Teknologi yang ada kita pergunakan sebijak mungkin menopang aktivitas pekerjaan saudara. Tetapi sekali lagi, jangan terikat dengan hal-hal itu. Artinya apa? Allah mampu mengerjakan lebih daripada itu kalau kita mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya.
Amin. Jadi sekali lagi bukan teknologi yang mengatasi Tuhan, tapi Tuhan yang harus kita harus tempatkan di atas segala-galanya, melebihi teknologi yang ada. Karena teknologi ini pun ada, dibuat oleh manusia. Dan kenapa manusia bisa menciptakan itu? Karena hikmat bersumber dari Tuhan sendiri. Jadi saya mau katakan, teknologi kita bisa gunakan, tapi jangan terikat dengan teknologi. Teknologi bisa pun satu kali saat buntu, dan kita hanya bisa menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Bapak Ibu, saya mau akhiri begini Bapak Ibu. Saya kunci dengan satu ayat, Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhanlah yang harus kita prioritaskan, menunjang segala aktivitas kita selain apa yang Tuhan sudah buat atas dunia ini, dengan mengizinkan dunia ini berkembang begitu luar biasa, mempermudah manusia, mempermudah kita umat-umatnya untuk melakukan bagian dan pekerjaan kita. Tapi ingat, jangan terikat, tetap Tuhan yang kita prioritaskan. Maka Tuhan yang akan buat segala yang kita kerjakan menjadi berhasil, sukses, dan segala berkat yang tercurah mendatangkan damai dan sejahtera serta sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara boleh tutup Alkitab saudara, Bapak Ibu.